Ya, pemirsa, hari ini Rosuryo kembali jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang dimulai pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Agenda sidang hari ini pembacaan dari pihak termohon Polda Metro Jaya. Dan jika memungkinkan akan langsung dilanjutkan dengan penyerahan replik dan duplik di hari yang sama. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Rosuryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda komplek pasar Agrobis Babat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, api cepat membesar dan menghanguskan seluruh kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit damkar untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di toko plastik. Tidak ada korban jiwa, total kerugian material masih dalam proses pendataan oleh petugas. Kantor bersama Inspektorat dan Bapeda di Jalan Sawahan nomor 50 terbakar mengejutkan warga dini hari tadi. Kobaran api dengan cepat menghanguskan lantai 2 gedung pertemuan. Api diduga berasal dari ruang rapat. Peristiwa diketahui sekuriti gedung, kobaran api sudah membesar di salah satu ruangan di lantai 2 dan melapor pada Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas damkar yang datang memadamkan api yang membakar 500 meter persegi area. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa, penyebab pasti kebakaran sedang dalam penyelidikan polisi. Ya, selamat pagi pemirsa dan juga Pram ini. Selamat datang di Ayus Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali tentunya kami akan kembali nih hadir selama beberapa informasi yang akan kita tayangkan ya, Pram, untuk pemirsa di rumah. Tentunya dengan informasi yang menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, pemirsa, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya itu mengenai hari pertama masuk sekolah dan keseruan MPLS bagi peserta didik baru. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Anita Dewi. Inilah Ayus Today selengkapnya. Ya, pemirsa, maraknya kasus kekerasan yang terungkap di lingkungan pesantren dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah menyatakan tidak ada lagi kekerasan di lingkungan pendidikan, keluarga maupun ruang publik. Pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren sebagai sarana pengaduan dan pelaporan dugaan kekerasan di lingkungan pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan sekitar 40.000 pondok pesantren dan lebih dari 80.000 madrasah di seluruh Indonesia siap mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan bebas dari kekerasan. Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia. Pemirsa, tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus ledakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi juga telah mengamankan 3 orang dan menggeledah rumah salah satu terduga pelaku yang merupakan mantan narapidana terorisme. Sejumlah petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Polri bersama tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat serta personil Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah tempat kejadian perkara kedua Minggu sore. Selama olah TKP, akses menuju titik utama jalan Dadaha ditutup sementara.
Petugas juga telah menggeledah rumah terduga pelaku berinisial AAS yang merupakan mantan narapidana terorisme di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Minggu siang. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah komponen racikan perakit bahan peledak. Sebelumnya kejadian ini bermula pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat saat terjadi adu mulut antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Situasi kian memanas saat datang tersangka AAS yang merupakan penjual es teh sekaligus ex-narapidana terorisme sehingga memicu terjadinya suara ledakan dari arah belakang. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang dan itu mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang dan untuk kita minta keterangan. Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Petugas juga telah mengamankan material racikan seperti pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, kabel, hingga remote pengontrol alarm. Polisi terus memperketat pengamanan di kawasan Dadaha dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menjaga kondusivitas lingkungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghilang. Hingga kini keberadaannya masih menjadi tanda tanya, sementara surat larangan keluar negeri pun telah keluar. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Usai rumahnya digeledah, Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus. Febri juga menyebut masih menangani sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus tata kelola makan bergizi gratis MBG. Dalam pernyataannya, Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan salah satu kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya di Sentul adalah miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung pun mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri diduga terlibat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait batu bara pembangkit listrik tenaga uap, Asabri dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Hingga kini, Febri pun belum ditahan. Surat larangan berpergian ke luar negeri juga telah keluar. Publik pun menanti langkah selanjutnya dari penanganan kasus mega korupsi ini. Ya, pemirsa, Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ke Kejaksaan Agung. Ya, pemirsa, pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Ardiansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Fazila Khairunisa dan juga Ayan Nufus. Terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dan memilih air mineral yang dengan kemasannya tersegel tentunya sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Anita Dewi. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Macet nih. Sampai. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat.
Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan.